Ini benar-benar permainan petak umpet dengan penyamaran ekstrim yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Berbagai ide gila bermunculan tanpa henti, 5 pemuda penuh semangat mengeluarkan semua trik andalan mereka demi menghindari pengejar. Untuk menambah tingkat kesulitan, mereka memilih lokasi di sebuah pusat perbelanjaan besar, berencana bersembunyi di sana. Siapapun yang berhasil bertahan hingga akhir akan keluar sebagai pemenang. Namun mereka hanya punya 3 menit untuk menemukan tempat bersembunyi. Waktu begitu sempit, semua orang langsung berlarian mencari titik aman. Baru saja Mike bersembunyi, mobil yang menutupi dirinya malah pergi, dan 1 menit pun berlalu begitu saja sementara yang lain belum juga menemukan posisi. Di sisi lain, Emily yang buru-buru masuk toilet malah salah masuk ke kamar mandi pria, dan di sana ia justru bertemu Mike yang sedang nongkrong. Sudah sebesar ini, masa masih nggak bisa bedain toilet pria dan wanita? Tak lama kemudian, Chris mengganti pakaian dengan jumpsuit putih, lalu mencoba menyamar di antara para manekin. Ketika Jack lewat, Chris mendadak bersuara keras membuat Jack hampir copot jantungnya. Meski begitu, ia sadar tempat ini bukan persembunyian sempurna. Emily lalu melompat ke kolam busa, tapi rambut hitam pekatnya membuatnya mudah terlihat. Sementara itu, Anna justru meringkuk di dalam tong sampah. Chris yang panik sempat terpeleset, lalu buru-buru menyelinap ke celah sempit di antara kursi dan pot tanaman. Baginya, itu adalah persembunyian terbaik. Jack memilih menimbun diri di kolam bola, sementara Emily si tukang ngemil justru sembunyi di bawah meja kue. Bisa bersembunyi sekaligus mencicipi kue. Kenapa tidak? 3 menit berlalu dengan cepat. Kini giliran David, sang pencari, memulai perburuannya. Namun, mencari orang di mal sebesar ini jelas bukan perkara mudah. Tak lama, ia mendapati lokasi Jack. Dengan mengayuh skuter kecilnya, David langsung menabrak Jack, dan tanpa kejutan, Jack jadi orang pertama yang tersingkir. David kemudian melanjutkan pencarian dengan menunggang skuter mainan berbentuk keledai. Saat itu, Chris yang mendadak sakit perut hendak ke toilet, tetapi malah berpapasan dengan David. Ia buru-buru menempel di belakangnya, untung akhirnya berhasil masuk ke kamar mandi dan lega. Setelah itu, ia kembali ke persembunyiannya. Sementara itu, David tiba di tong sampah tempat Anna bersembunyi. Saat hendak membuang sampah, tutupnya ditahan kuat-kuat oleh Anna. Tapi akhirnya David berhasil membukanya, dan tanpa susah payah menemukan Anna. 2 tangkapan berturut-turut membuat rasa percaya dirinya semakin naik, lalu ia bergerak menuju taman trampolin. Untung Emily tidak jadi sembunyi di kolam busa, kalau tidak pasti sudah ketahuan lebih dulu. Saat itu, ia malah asyik menyantap kue tanpa khawatir. David yang datang melihat sisa kue di meja, namun tak menyadari ada seseorang bersembunyi tepat di bawahnya. Tak lama, para pemain mulai berpindah persembunyian. Emily memilih masuk ke kolam bola berwarna hijau. Namun, hal itu justru menarik perhatian David. Ia menemukan sepasang sepatu di lantai, yakin betul ada seseorang di dalam. Sepatu itu ia lempar, dan kebetulan mengenai kepala Chris. Dengan begitu, ia berhasil menemukan Emily. Chris yang ketakutan langsung kabur, lalu tanpa sengaja masuk ke ruang monitor tempat Mike bersembunyi. Ketika David datang, ia menemukan sisa makanan di lantai. Ia pun menggeledah tempat itu secara menyeluruh, membuka lemari, dan akhirnya menemukan Mike di dalamnya. Hasilnya jelas, Chris menjadi satu-satunya yang selamat. Selamat untuk Chris yang berhasil memenangkan tantangan kali ini. Sekarang pertanyaannya, kalau kamu ada di situasi itu, kamu akan memilih bersembunyi di mana?